Halo semua, jumpa lagi dengan Kak Milhan di Ruang Belajar. Kali ini kakak akan jelaskan tentang konsep dasar bilangan desimal. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena nanti kita akan belajar mengkonversi atau mengubah dari bilangan desimal ke pecahan biasa, atau sebaliknya dari pecahan biasa ke desimal, kemudian desimal ke persen, dan masih banyak lagi penerapan dalam matematika yang menggunakan bilangan desimal. Maka dari itu penting banget untuk kita pahami tentang konsep dasar bilangan desimal ini. Oke, silahkan adik-adik semua siapkan alat tulisnya dan mari kita mulai. Oke, di sini kakak akan memulai pembahasan dengan mengingatkan kembali pelajaran saat kita di kelas 2 atau kelas 3 dulu tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, misalnya ada suatu bilangan yaitu 123. Oke, masih ingat kan ya, kalau angka 1 di sini posisinya itu sebagai ratusan, 2 itu sebagai puluhan, dan 3 itu sebagai satuan. Nah, sampai saat itu kita tahu kalau satuan adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu, Kak? Oke, sebelumnya kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan. Nah, itu kan kelipatan 10, ya kan? Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 sebelumnya itu 10, 10 sebelumnya itu 1. Nah, 1 itu sebelumnya lagi berapa tuh yang kelipatan 10? Berarti 1/10 kan? Nah, sebelumnya lagi berarti ada 1/100, kemudian 1/1000, dan seterusnya. Jadi setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10, mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalnya nih ada suatu bilangan, katakanlah 123,654. Nah, kita udah tahu tadi kalau 1 itu ratusan, 2 itu puluhan, dan 3 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma tuh. Nah, tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Gunanya adalah untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma itu kan ada angka 6 tuh. Nah, angka 6 ini posisinya itu 1/10-an. Angka 5 itu 1/100-an, dan angka 4 itu 1/1000-an. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, ini harus adik-adik semua pahami, terutama nilai tempat dari bilangannya seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita paham ini, mengubah desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya itu sangat mudah. Gak percaya? Oke, kita coba. Misalnya kakak ada contoh soal 0,3, 2,75, dan 3,745. Kita mau ubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Oke, pertama 0,3. Kita lihat 0 posisinya itu sebagai satuan, 3 posisinya adalah 1/10-an. Nah, karena angka paling kanannya itu 1/10-an, berarti jawabannya sama dengan per 10. Nah, untuk atasnya gimana, Kak? Untuk atasnya ya tinggal kita pindahin aja angkanya ini. Jadi hasilnya atau bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Oke, next 2,75. Oke, kita perhatikan 2 itu satuan, 7 itu 1/10-an, dan 5 itu 1/100-an. Karena yang paling kanan itu 1/100-an, maka jawabannya sama dengan per 100. Atasnya tinggal kita copy aja angkanya, 275. Jadi 2,75 pecahan biasanya adalah 275/100. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir nih, 3,745. 3 itu satuan, 7 adalah 1/10-an,
4 itu seperseratusan, dan 5 itu seperseribuan. Karena angka yang paling belakang adalah seperseribuan, maka jawabannya sama dengan per 1000. Untuk atasnya tinggal pindahin aja angkanya 3, 7, 4, 5. Nah, bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745 per 1000. Gimana? Mudah kan? Atau gini, supaya adik-adik mudah ingat, kuncinya adalah kalau ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma berarti per 100. Kalau tiga angka di belakang koma berarti per 1000. Tapi ingat ya, kalau bentuk pecahannya ini masih bisa disederhanakan dulu. Kalau adik-adik belum tahu cara menyederhanakan pecahan, lihat video kakak tentang cara menyederhanakan pecahan. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, itu tadi mengubah dari desimal ke pecahan biasa. Sekarang bagaimana caranya mengubah dari pecahan biasa ke desimal? Misal nih kakak ada contoh soal 3/10 dan 217/100. Oke, pertama 3/10. Kita lihat di sini penyebutnya itu kan per 10. Maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya, yaitu 3. Lalu angka di depan 3 kan nggak ada tuh. Ya udah, di depan koma ini kita kasih 0. Maka hasilnya yaitu 0,3. Jadi bentuk desimal dari 3/10 itu 0,3. Oke, next 217/100. Nah, ini kan per 100. Berarti jawabannya pasti ada dua angka di belakang koma. Nah, sekarang kita lihat angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 217 nih. Ya udah, tinggal kita pindahin aja. Caranya kita tulis dari angka yang paling kanan dulu ya, 7, 1, 2. Nah, jadinya yaitu 2,17. Lah kak, itu kan penyebutnya kelipatan 10 semua. Bagaimana kalau penyebutnya bukan kelipatan 10? Misalnya 3/5 atau 1/3. Nah, itu gimana caranya kak untuk mengubahnya ke bentuk desimal? Nah, kalau bentuknya kayak gitu, caranya bisa dengan pembagian bersusun atau porogabit. Atau kita ubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10 apabila memungkinkan. Nah, untuk pembahasan lengkapnya, adik-adik bisa tonton video kakak tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Linknya udah kakak taruh di dalam deskripsi video ini. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, silahkan klik like dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa klik subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar adik-adik semua mendapatkan pemberitahuan setiap kali ada video pembelajaran terbaru. Oke, kurang lebihnya kakak mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.